terima kasih, dan pada saat ini kita akan mulai acara ibadah kebaktian kita. Saya undang Pak Robi pimpin kita dalam doa. Shalom, mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau urapi jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus pendengar pikiran dan hati, sehingga setiap firman yang ditabur oleh hamba-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupannya, dan firman itu yang akan terus memberi kekuatan di dalam kehidupan kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi juga semua yang mengambil bagian pada pagi hari ini, tim musik, WL, singer. Kau pakai dia tuh menjadi alat kemuliaan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa. Kami percaya kuasa urapan Roh Kudus-Mu akan mengurapi setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau pakai hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Abis Yosua, menjadikan alam kemuliaan-Mu di dalam pelayanan-pelayanan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Benise. Kau pakai dia Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sama-sama datang hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
Kami buka ibadah ini dalam tangan. Amin. Shalom. Kita akan membuka sebuah pujian lagi, kasih yang begitu besar.
atas kehidupan kami ini untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Biarlah segala puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Bapa di sorga boleh menjadi dupa yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu merelakan hati pikiran untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu urapan Tuhan tercurah bagi kami. Biarlah setiap kebenaran-Mu ya Tuhan yang kami dengarkan betul-betul boleh mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami dapat boleh berkenan di hadapan Bapa di sorga. Karena itulah kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan sebagai alat-Mu yang menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, semuanya itu berasal daripada Engkau saja, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita dapat bisa beribadah lagi kembali di tempat ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Satu ayat saja Bapak Ibu. Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di awal tahun 2023 ini Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala kita sudah menyampaikan bahwa tahun ini kita harus jadikan sebagai tahun pertumbuhan iman kita di hadapan Tuhan. Tahun ini kita akan jadikan sebagai tahun kekudusan, di mana kita harus menyelaraskan hidup dengan tatanan Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mempersiapkan diri kita ini untuk masuk dalam rencana Allah yang sudah Dia siapkan bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu semuanya. Dan pastinya Bapak Ibu, rencana Tuhan itu adalah pasti yang terbaik. Rencana Allah dalam kehidupan kita pasti yang terbaik dan selalu indah pada waktunya. Amin. Kita imani rencana Allah pasti yang terbaik dan indah pada waktunya dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu yang harus kita lakukan untuk bisa mengerti, memahami dan menikmati rencana terbaik Tuhan itu dalam diri kita sebagai umat pilihannya? Hal yang harus kita pelajari dalam ayat yang barusan kita baca ini Bapak Ibu, yang pertama, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan.
Yang pertama, ketika kita mau mengerti, memahami rencana terbaik Tuhan di dalam diri kita, satu hal yang harus kita lakukan, yang pertama itu adalah mengandalkan kekuatan Tuhan. Hidup di dalam kebenarannya, merelakan hati dan pikiran untuk dibentuk oleh Tuhan. Jangan takut. Artinya jangan memberikan imanmu terhadap hal-hal yang tidak membuat hidupmu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin kebanyakan kita berkata, wah, memang iblis itu punya kekuatan hebat, aku takut. Seakan-akan kita memberikan iman kita ke sana. Aku tahu engkau iblis punya kekuatan yang kuat. Kenapa sih kita memberikan iman kita untuk memperbesar ketakutan kita akan hal-hal yang tidak membuat iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan? Bukankah segala sesuatu yang kita lewati, yang kita jalani di tengah dunia ini, semuanya ada dalam kendalinya Allah? Ketika kita melihat akan hal itu, biarlah kita boleh mengandalkan kekuatan Tuhan sanggup untuk mengubah ketakutan kita menjadi sesuatu hal yang ketakutan kita kepada Tuhan. Maksudnya itu. Artinya gini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi segala hal, sesuatu hal yang ingin membuat hidup kita tertekan. Misalnya Bapak Ibu di dalam pekerjaan misalnya, ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin mengambil posisi kita di dalam pekerjaan kita, dalam satu perusahaan Bapak Ibu. Lalu pikiran kita, hati kita pastinya terganggu. Bagaimana jika saya digantikan oleh orang itu? Bagaimana kemudian ke depannya kehidupan saya? Saya mau kasih makan istri saya apa? Anak saya apa? Pastinya hal-hal yang seperti itu timbul dalam pikiran kita. Saya mau makan apa nanti? Tetapi Bapak Ibu, jika Tuhan berkehendak untuk kita keluar dari pekerjaan kita itu, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Karena kenapa? Mungkin Tuhan sudah menyediakan yang jauh lebih baik dari posisi kita yang sekarang. Hal itu yang kita mesti adarkan dalam diri kita. Dulu Bapak Ibu, waktu saya di tempat pekerjaan saya sekarang, dulu saya ditawa karena saya memang belum juga punya pekerjaan Bapak Ibu. Saya lagi nyari-nyari lowongan, dan ternyata ada satu lowongan. Saya datang ke perusahaan itu. Yang penting saya kerja, saya bilang gitu dulu. Tapi apa yang terjadi ketika saya datang ke perusahaan itu Bapak Ibu? Mereka, posisi saya sebagai supervisor dulu. Saya jalanin, saya lihat, saya interview, dan saya lihat di cabang-cabang. Ternyata hari Sabtu dan Minggu, khususnya Minggu Bapak Ibu, masuk kerja. Karena saya ini backgroundnya saya orang teologi dan selalu ke gereja tiap minggu, saya memutuskan untuk tidak mengambil pekerjaan itu. Saya putuskan pada saat itu. Mohon maaf pada HRD waktu itu, mohon maaf mungkin bukan waktunya untuk saya bergabung di perusahaan ini. Karena saya nggak mau kalau misalnya minggu itu saya bekerja. Itu waktunya saya untuk ke gereja, untuk menikmati, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyerahkan hidup di hadapan Tuhan. Itu keputusan saya pada waktu itu. Padahal Bapak Ibu, saya sangat butuh pekerjaan.
di mana waktu itu ya ngekos gitu ya, bayar kos segala berapa per bulan. Saya ambil duit dari mana Bapak Ibu? Gak ada pekerjaan sama sekali. Tetapi saya pada waktu saya putuskan untuk tidak menerima pekerjaan itu, mohon maaf, mungkin bukan waktunya saya bergabung di tempat ini. Saya pulang Bapak Ibu. Pulang beberapa hari kemudian Bapak Ibu, mereka telepon saya kembali. Pak, boleh datang ke kantor lagi, langsung ketemu dengan ownernya untuk bisa bekerja, bisa bergabung di perusahaan kami. Baik, boleh. Hari apa? Waktu itu hari Jumat. Saya datanglah hari Jumat pada waktu itu. Dan saya ketemu langsung dengan ownernya Bapak Ibu. Tidak lagi ke HRD, langsung ke ownernya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia bilang, kalau memang kamu mau libur hari Minggu, maka saya akan siapkan tempat di kantor di tempat ini. Dan hati saya pada saat itu sungguh bersyukur Bapak Ibu. Sekalipun saya belum tahu misalnya apa yang jadi pekerjaan saya, terus nominal gajinya berapa, saya nggak memikirkan hal itu. Hal yang saya syukuri, puji Tuhan, saya bisa bekerja dan sesuai dengan apa yang saya rindukan di hadapan Tuhan pada saat itu. Akhirnya saya lah masuk ke kantor itu sampai sekarang Bapak Ibu. Di kantor ini, saya sampai sekarang di kantor itu dan bersyukur sampai hari ini. Berkat-berkat Tuhan sungguh saya boleh melihat kebaikannya, sungguh luar biasa yang tak terpikirkan pun Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Artinya kenapa? Karena saya mengandalkan betul-betul kekuatan Tuhan dalam setiap apapun ketakutan yang saya alami pada saat itu. Saya datang kepada Tuhan. Sekalipun juga saya tidak terlalu hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan, karena banyak celahnya juga Bapak Ibu. Tapi minimal kita mengandalkan apa yang menjadi keinginan hati Allah dalam kehidupan kita. Jangan mengambil keputusan sendiri. Jangan hanya tergiur dengan hal-hal yang bisa menguntungkan kehidupan kita, tetapi tidak mementingkan, tidak memperkarakan, tidak mempersoalkan apa yang kita lakukan itu diinginkan oleh Allah atau tidak, berkenan kepada Allah atau tidak. Jadi kita harus mengandalkan kekuatan Allah, sehingga ketika kita sudah melakukan itu Bapak Ibu, jalan yang kita tempuh dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, saya pastikan kita berjalan dalam relnya Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Dan tidak hanya sekedar percaya Bapak Ibu, karena orang yang mengandalkan Tuhan itu hidupnya pasti diberkati. Amin. Pasti diberkati. Sudah ada kepastian ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, tidak ada lagi yang perlu ditakuti jika kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Ketika kita hidup di dalam kebenarannya, sekalipun Bapak Ibu, sekalipun nyawa kita itu taruhannya, jika kita hidup dalam kekuatan Tuhan, Tuhan pasti membela anak-anaknya yang mengandalkan kekuatannya. Amin. Pasti Tuhan bela kehidupan kita. Itulah prinsip kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat kehidupan kita di tengah dunia ini. Bapak Pendeta Erastus Sabdono, Bapak Ibu, pernah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih prinsip dalam hidup ini selain apa Bapak Ibu? Selain berkenan kepada Bapa. Hanya itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mau membawa kehidupan kita untuk boleh diperkenan oleh Allah.
Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenarannya, hidupnya pasti berkenan di hadapan Bapa. Lebih lagi Bapak Ibu, Bapak Pendeta Erastus mengatakan bahwa lebih baik tidak pernah memiliki nyawa, kehidupan, dan menjadi manusia, daripada memiliki nyawa, kehidupan ini tetapi tidak hidup berkenan di hadapan Allah. Luar biasa loh Bapak Ibu, memang ini berat, sangat-sangat berat. Lebih baik tidak memiliki nyawa dan hidup. Luar biasa Bapak Ibu. Artinya kita harus hidup berkenan di hadapan Bapa di surga. Saya tahu Bapak Ibu hal ini tidak mudah. Pastinya ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak tantangan, kerikil-kerikil kecil, bahkan batu besar yang ingin menghalangi kehidupan kita, menutup mata rohani kita, sehingga kita tidak dapat memahami, menikmati, mengerti kehendak dan keinginan hati Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Karena kenapa? Karena memang itulah keinginan dunia. Ingin menarik kehidupan kita dari kasih Allah untuk hidup dalam keinginannya. Itu dunia Bapak Ibu. Dia mengarahkan kita, dia memikat hati kita untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh dunia. Dan kebanyakan orang lebih tertarik dengan keinginan-keinginan dunia yang sangat-sangat menarik itu. Kecuali jemaat Little Flock Community. Amin. 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 Iya Bapak Ibu. Sampai hari ini ada begitu banyak yang saya tahu Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang tergiur dengan tawaran-tawaran dunia yang begitu indah. Begitu indah, daripada hidup tawaran Allah itu untuk hidup di dalam kehendak dan kebenarannya. Itu yang ditawarkan Allah dalam kehidupan kita. Hidup berkenan di hadapan-Nya. Dan ada begitu banyak juga Bapak Ibu orang-orang yang saya tahu ingin masuk dalam rencana Allah, ingin menikmati kebaikan Allah, tetapi hobinya selalu membicarakan keburukan orang lain. Ingin lebih dekat dengan Tuhan, tetapi ucapan yang keluar dari mulutnya setiap hari selalu tidak mengindahkan Tuhan, selalu kata-kata kotor. Karena mungkin dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ingin hidup kudus tapi tidak ingin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Tidak mau hidup dalam tatanan Tuhan yang sudah Dia firmankan melalui kebenaran yang kita imani ini dalam kitab suci kita Bapak Ibu. Ingin imannya bertumbuh tapi malas berdoa. Mau bagaimana mungkin iman kita bisa bertumbuh jika kita tidak hidup dekat dengan Allah? Dalam doa, dalam membaca kebenaran firman Tuhan, dalam mendengarkan apa yang menjadi keinginan hatinya. Iman kita mau bertumbuh, tetapi lebih baik saya di rumah aja, nggak mau ke gereja. Lah buat apa Bapak Ibu? Kita mau menikmati keindahan hati Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kita tidak hidup, tidak menyelaraskan hidup dengan tatanan yang sudah Dia berikan bagi kita. Orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu tidak akan bisa mengerti dan tidak akan bisa memahami dan tidak akan bisa menikmati rencana terbaik Tuhan itu dalam dirinya. Hanya mereka yang menyelipkan keinginan dagingnya dan tunduk pada kehendak Allah. Amin. Kita mau tunduk pada kehendak Allah. Amin. Biarlah itu dapat boleh menjadi ikrar kita di hadapan Tuhan. Kita tunduk
di hadapan Allah, sehingga kita bisa mengerti, memahami keinginan hati Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sekalipun banyak persoalan yang datang bertubi-tubi di dalam perjalanan hidup kita, tetapi biarlah kita tetap mengarahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu banyak contoh-contoh yang kita temukan di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Yusuf misalnya, Sadrak, Mesak, Abednego misalnya, Paulus, dan terakhir Yesus, Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus Kristus. Sadrak, Mesak, Abednego misalnya, Bapak Ibu ya, ketika mereka diperhadapkan dengan perapian, lalu apa yang mereka lakukan? Tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Sekalipun mereka dibuang di dalam perapian itu, yang penting Tuhan yang mereka sembah, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itulah yang mereka sembah. Mereka tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu. Sekalipun itu nyawa taruhannya, Bapak Ibu, masuk dalam perapian. Dan ketika mereka masuk dalam perapian, apa yang terjadi? Mereka mengandalkan kekuatan Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka dilindungi oleh Allah. Mereka tidak terbakar dengan api yang sangat-sangat besar itu, Bapak Ibu. Itulah yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita, mengandalkan Dia dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita menikmati, melihat apa yang dari keindahan, kebaikan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, tadi saya juga sudah saya sebut, memperbesar iman kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Jangan takut dengan apapun yang ingin meresahkan hati dan pikiran kita. Tidak perlu takut. Memang gampang saya ngomong begitu, Bapak Ibu ya. Memang Alkitab mengatakan begitu. Jangan takut. Belum lama, Bapak Ibu, Bapak Presiden kita mengatakan bahwa tahun 2023 ini diprediksi mengalami kelesuan ekonomi atau resesi, Bapak Ibu, yang kemudian membuat kehidupan ekonomi kita, rakyat Indonesia ini semakin susah, semakin sulit. Mendengar hal ini, Bapak Ibu, pastinya banyak orang merasa takut akan hal ini. Bagaimana kehidupan berikutnya nanti kalau terjadi hal yang seperti ini? Pasti ada ketakutan, ada khawatir yang timbul dalam hati dan pikirannya, karena mengganggu kenyamanan kita dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Jangan sampai terjadi kembali apa yang sudah kita alami 2 tahun atau 3 tahun ya, pandemi COVID. Jangan sampai terulang lagi, Tuhan. Timbul rasa takut, timbul rasa khawatir itu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita pagi ini, Bapak Ibu, jangan takut. Artinya jangan berikan imanmu ke sana, ke dalam ketakutan yang engkau miliki itu. Karena sesuatu yang kita percaya itu akan terjadi dalam diri kita. Jangan berikan imanmu ke sana. Berikan imanmu kepada Allah yang benar. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Yang Allah itu juga yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Disitulah kita berikan iman kita, bukan ke hal-hal yang lain. Memang Bapak Ibu, rasa takut ini sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan setiap manusia. Hal yang sangat wajar. Salah seorang ahli psikolog, Bapak Ibu, yang bernama Gunarsa
mengatakan bahwa rasa takut itu timbul karena adanya ancaman yang membahayakan kehidupan seseorang, sehingga Bapak Ibu, seseorang itu berusaha untuk menghindari ancaman tersebut. Itu salah seorang psikolog mengatakan begitu. Jadi rasa takut itu sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan kita. Pasti ada dalam diri kita. Jadi sesuatu hal yang mengancam kehidupan kita, reaksi yang timbul secara otomatis dalam diri kita ini apa? Rasa takut. Pasti itu, takut. Dan hal ini juga Bapak Ibu, hal ini pernah juga dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ketakutan yang sangat dalam dirinya. Ketika dia tahu bahwa dirinya akan menghadapi penderitaan, penyiksaan yang sungguh berat, yang sungguh hebat dalam kehidupannya, Yesus sangat ketakutan, Bapak Ibu. Dia sangat ketakutan. Sehingga dia datang apa, Bapak Ibu? Dia datang berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan, di hadapan Bapaknya. Jadi Bapak Ibu tidak heran ketika saya dan Bapak Ibu semuanya pernah dan akan terus mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi satu hal Bapak Ibu yang harus kita teladani dari respon Yesus ketika dia menghadapi ketakutan, apa yang dilakukannya? Dia berlutut, dia sujud di hadapan Bapa, dia berdoa kepada Allah. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Wah. Ya Bapa, saya nggak mau menghadapi penderitaan yang menyiksa diri saya ini. Tetapi apa yang dilakukannya, kata-kata terakhirnya Bapak Ibu? Janganlah kehendak saya yang terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi, karena kehendakmu lah itu yang terbaik. Dan buktinya kita nikmati sampai hari ini Bapak Ibu. Yesus mengalami semuanya itu rancangan terbaik Allah untuk menyelamatkan kehidupan kita ini yang penuh dengan dosa ini, yang seharusnya kita hidup di dalam kegelapan, tetapi Tuhan Yesus sudah menebus kehidupan kita, mengangkat kita untuk apa boleh menjadikan kehidupan kita manusia baru lagi yang berkenan kepada Bapa di surga. Respon inilah Bapak Ibu yang tidak dimiliki oleh orang Israel pada saat itu. Mereka memiliki respon yang berbeda terhadap ketakutan yang mereka hadapi. Mereka dihantui dengan ketakutan yang berlebihan dalam diri mereka. Takut boleh, tapi jangan berlebihan. Takut boleh, tapi biarlah ketakutan kita itu kita bawa semuanya kepada Bapa di surga, kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah Dia mengajarkan dalam kehidupan kita. Itu yang diinginkan oleh Tuhan agar kita bisa menikmati kebaikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Orang Israel tidak melihat hal itu Bapak Ibu. Mereka dihantui dengan ketakutan yang berlebihan di dalam perjalanan hidup mereka. Ketakutan apa Bapak Ibu yang mereka hadapi pada saat itu? Yaitu ketika mereka diizinkan oleh Allah untuk dikuasai oleh Raja Babel dan hidup dalam pembuangan kurang lebih Bapak Ibu 70 tahun untuk mereka bisa mengerti kehendak Allah. Kurang lebih 70 tahun. Itu waktu yang cukup lama Bapak Ibu. Cukup lama. Tuhan izinkan bagi mereka masuk ke pembuangan di Babel agar mereka dapat boleh mengerti kehendak Allah, karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak mengandalkan kekuatan Allah. Dan di sana mereka dididik Bapak Ibu dengan berbagai kesengsaraan, berbagai penyiksaan yang luar biasa hebat.
yang membuat mereka sangat takut, sangat cemas, khawatir akan kehidupan mereka, masa depan mereka, masa depan anak-anak mereka. Dan hal ini memang sangat wajar Bapak Ibu dalam kehidupan mereka. Nah, tadi seorang psikolog mengatakan begitu Bapak Ibu. Ketakutan itu memang hal yang wajar karena ada orang yang mengancam, ada sesuatu hal yang mengancam kehidupan kita, masa depan kita. Tetapi kenapa kemudian hal ini tidak menjadi wajar Bapak Ibu dalam kehidupan orang Israel, sehingga Allah menyerukan untuk tidak takut melalui hambanya Nabi Yesaya, karena mereka tidak hanya sekedar takut Bapak Ibu, tidak hanya sekedar takut, tetapi roh ketakutan itu telah menguasai kehidupan mereka. Roh ketakutan itu dikuasai oleh mereka. Roh ketakutan itu Bapak Ibu sudah menguasai mereka, sehingga mereka tidak lagi bisa memahami kenyataan yang mereka hadapi sebagai bagian dari rancangan Allah untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak lagi melihat hal itu di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, roh ketakutan itu adalah senjata iblis Bapak Ibu. Senjata iblis yang sangat membahayakan kehidupan seseorang. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi roh ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Dan sesuatu yang tidak berasal dari Allah itu berasal dari iblis Bapak Ibu, yang ingin menarik kehidupan kita hidup dalam keinginan daging kita di tengah dunia ini. Dan ini Bapak Ibu terbukti dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka dikuasai oleh roh ketakutan itu Bapak Ibu, mereka semakin jauh dari hadapan Allah. Mereka meninggalkan Allah Bapak Ibu. Mereka lebih memilih keselamatan atau jalan yang lain daripada mengandalkan kekuatan Allah. Mereka mencari kehidupan dan keselamatan di luar Allah Bapak Ibu. Itu apa? Mereka menyembah kepada segenap tentara langit Bapak Ibu, dan beribadah kepada Baal, yang membuat hati Allah semakin terluka dan semakin murka kepada mereka. Nanti kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja Bapak Ibu ayat 17 pasal 17 ayat 16 sampai 17. Di sana mereka mencari keselamatan yang lain di luar Allah. Saya percaya kita di sini tidak seperti itu. Kita tetap mencari keselamatan hanya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita semuanya. Mereka, bangsa Israel pada saat itu, meninggalkan segala apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada mereka. Begitu banyak hal yang tidak diinginkan oleh Allah yang sudah mereka lakukan. Mereka berpikir Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan itu, mereka bisa keluar dari persoalan mereka. Mereka dapat diselamatkan oleh sesembahan mereka itu. Buktinya tidak juga. Buktinya tidak juga Bapak Ibu. Itu fakta yang kita temukan di dalam Alkitab kita ini, yang kita imani ini Bapak Ibu. Baal yang mereka sembah tidak dapat menolong, tidak dapat menyelamatkan mereka dalam keadaan seperti inilah. Karena mereka adalah umat pilihan Allah, dan kita juga umat pilihan Allah sampai hari ini. Dalam keadaan itulah Allah menyerukan melalui hambanya Nabi Yesaya untuk menyampaikan kepada bangsa Israel, jangan takut. Jangan takut. Tidak hanya seruan jangan takut Bapak Ibu, tetapi jangan takut. Allah menyampaikan disertai dengan kehadirannya untuk apa? Untuk menolong,
untuk melindungi, untuk menyelamatkan, untuk memberikan kemenangan bagi mereka umat pilihannya agar kembali ke jalan yang benar. Jangan berikan imanmu ke sana, ke iblis. Berikan imanmu kepada saya. Aku akan hadir menolong engkau, jangan takut. Itu yang diserukan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel pada saat itu. Dikatakan bahwa jangan takut. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Allah menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Tapi poin yang ketiga yang harus kita lihat, bagaimana kita menikmati kebaikan Tuhan, itu yang ketiga. Bertobatlah. Bertobatlah dan hiduplah sesuai dengan rancangan Allah. Maka aku akan menyertai engkau. Aku akan menuntun engkau. Bertobatlah dan hiduplah dalam kebenaranku, maka aku akan menolong dan menyelamatkan engkau. Itu yang diinginkan oleh Allah dalam diri kita. Makanya dia serukan jangan takut. Karena seruan jangan takut ini, Bapak Ibu, hanya ditujukan kepada orang-orang pilihan, kepada orang-orang percaya, karena mereka berjalan dalam relnya yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jangan takut, ingin kembalilah ke relnya saya. Aku akan menyertai engkau. Bertobatlah. Karena kenapa, Bapak Ibu? Ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini yang dikuasai oleh roh ketakutan, yang masih hidup dalam perbudakan dosa, yang hari-hari ini telah meninggalkan Tuhan, yang masih terikat dengan keinginan daging ini, yang tidak memuliakan Allah. Firman Tuhan menyapa kita pagi hari ini, bertobatlah. Sekali lagi, bertobatlah. Itu yang diserukan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan, yang kita dengar pada pagi hari ini. Karena dengan pertobatan, Bapak Ibu, janji penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita pasti tergenapi, pasti Dia anugerahkan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Biarlah kita boleh mengakhiri perjalanan hidup di tengah dunia ini, Bapak Ibu, dengan kemenangan di dalam Tuhan, dengan hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Untuk itu, janganlah biarkan roh ketakutan kita ini menguasai kehidupan kita, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu, Bapak Ibu. Tapi biarlah hal itu, Bapak Ibu, kita nyatakan semuanya, kita andalkan kekuatannya, kita perbesar iman kita hanya kepada Allah saja, dan kita terus-menerus melakukan kebenaran untuk boleh kembali ke jalan yang benar di hadapan Bapa di surga. Amin. Untuk firman Tuhan. Dalam sikap doa, Bapak Ibu, kita akan angkat satu pujian. Satu yang menjadi kerinduan kami, Bapak, hidup dalam rancangan, berkenan di hadapan. Ku tak tahu sampai kapan hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku
kami hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Dan kami dapat boleh menghidupi kebenaran-Mu, hidup dalam relnya Tuhan. Apa yang sudah firmankan dalam firman-Mu yang kami imani di kitab suci kami. Karena dengan demikian biarlah kami dapat boleh berkenan di hadapan Bapa di surga. Karena sisa hidup kami ya Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan. Karena Engkau yang menentukan itu dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat boleh menggunakan setiap hari-hari hidup kami ini untuk menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang sudah hamba sampaikan kepada umat-Mu dapat boleh menjadi kekuatan umat-Mu ya Tuhan, menjadi rema di dalam setiap perjalanan hidup mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu ya Tuhan berhenti untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kekuatan Roh-Mu itu selalu mengingatkan kami untuk dapat boleh menghidupi kebenaran Tuhan dalam perjalanan hidup. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.